البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan tentang At-Tauhidu Awalan karya Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih di halaman yang ke-14. Qala rahimahullahu ta'ala, lidzalika fa inni aqulu kalimah wa hiya nadhiratus suduri minni. Maka dari itu, oleh karena itu maka sesungguhnya saya akan mengatakan suatu perkataan, dan ini jarang muncul dari saya. Wahya inna waqi'a katsirin minal muslimin al-yawm syarrun mimma kana alaihi ammatul arabi fil jahiliyatil ula. Yaitu sesungguhnya kenyataan dari kebanyakan kaum muslimin pada masa sekarang ini lebih buruk daripada keadaan mayoritas orang-orang Arab jahiliyah yang pertama, yang terdahulu. Min haitsu su'ul faham li makna hadhil kalimatit thayyibah, dari sisi buruknya pemahaman mereka terhadap makna kalimat thayyibah ini. Li'annal musyrikin al-Arab kanu yafhamun, karena orang musyrikin Arab mereka dulu memahami tentang makna kalimat tadi. Lakinnahum la yu'minun, akan tetapi mereka memang tidak beriman kepada kalimat tersebut. Wa amma ghalibul muslimin al-yawm fa innahum yaquluna ma la ya'taqidun. Sedangkan mayoritas kaum muslimin sekarang, maka sesungguhnya mereka mengucapkan sesuatu yang tidak mereka yakini. Yaqulun la ilaha illallah wa la yu'minuna haqqan bi ma'naha. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, tetapi benar-benar mereka tidak beriman kepada maknanya. Mereka beriman kepada kebenaran makna kalimat la ilaha illallah, tetapi mereka tidak mengimani bahwasanya kalimat ini bermakna tiada sesembahan yang benar kecuali Allah, tidak layak menyembah apapun kecuali Allah, dan wajib meninggalkan sesembahan-sesembahan yang selain Allah. Mereka tidak mengimani itu. Mereka masih banyak berbuat syirik. Na'udzubillah. Taib, ini hasil dari penipuan para pemuka-pemuka agama, kebanyakan dari mereka. Yang bawah-bawah memang tak belajar, akhirnya mudah ditipu dan seterusnya. Taib, disebutkan dalam catatan kaki, ya'budunal qubur wa yadbahuna li ghairillah. Mereka menyembah kubur-kubur, mereka juga menyembelih untuk selain Allah. Wa yad'unal amwat, dan mereka berdoa kepada orang-orang mati. Wa hadza waqi'u wa haqiqatu ma ta'taqiduhu ar-rafidhatu was-sufiyah wa ashabit turuq. Inilah kenyataan dan hakikat dari apa yang diyakini oleh orang Rafidhah, orang Sufiyah, dan para pemilik tarekat-tarekat itu. Fal hajju ilal kubur, hajinya justru ke kubur-kubur. Kita tidak mengatakan semua, tetapi yaitu yang memang sampai tingkat seperti itu. Yang orang-orang awamnya masih haji ke Baitullah. Adapun yang haji ke Baitullah sekaligus haji ke yang lain, nah ini berarti terkena apa yang dikatakan oleh Al-Imamul Albani tadi. Wa bina'il masyahid asyirkiyah. Wa alam, ini ma'tuf ke haj, berarti wa bina'ul masyahid syirkiyah, membangun monumen-monumen kesyirikan. Wa tawafu 'alaiha, tawaf di sekelilingnya. Wal istighasatu bisolihin, memohon bantuan kepada orang soleh, bantuan di dalam perkara yang mereka tidak mampu. Wal halifu bihim, dan bersumpah dengan nama mereka. Aqaidu sabitatun indahum, ini adalah akidah-akidah yang pasti menurut mereka. Na'udzubillah. Sama dengan apa? Orang-orang jahiliyah di masa lampau, di masa yang di situ Nabi SAW memerangi orang-orang tersebut. Taib. Kata Imamul Albani kembali di atas, lidzalika fa ana a'taqidu anna awwala wajibin 'ala du'atil muslimina haqqan. Maka oleh karena itu saya meyakini bahwasanya yang pertama kali diwajibkan terhadap para dai muslimin yang benar, huwa ayyudan dinu haula hadhil kalimah,
yaitu mendengung-dengungkan di sekeliling, di seputar kalimat ini. Wa haula bayani maknaha bitalkhis, dan di sekeliling penjelasan tentang maknanya secara ringkas. Summa bitafsili lawazimi hadhil kalimatit thayyibah, kemudian dengan memperinci konsekuensi dari kalimat thayyibah ini, bil ikhlasi lillahi azza wa jalla fil ibadati bi kulli anwa'iha, dengan mengikhlaskan untuk Allah azza wa jalla di dalam peribadatan dengan segala jenisnya. Li'anna Allah azza wa jalla lamma haka 'anil musyrikin, karena Allah azza wa jalla tatkala dia menceritakan tentang kaum musyrikin, qaulahum, perkataan mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak menyembah mereka, yaitu dengan segala jenis bentuk peribadatan, kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ja'ala kulla ibadatin tuwajjahu li ghairillahi kufra, Allah menjadikan segala peribadatan yang diarahkan untuk selain Allah itu adalah merupakan kekufuran. Karena apa? Akhir dari ayatnya menunjukkan itu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifuna innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Yaitu tatkala mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya, maka Allah menjawab, sesungguhnya Allah akan memberikan keputusan di dalam perselisihan yang terjadi di antara mereka, yaitu maksudnya adalah pada hari kiamat. Ya, yaitu memang pada hari kiamat. Kemudian Allah mengatakan innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang dia itu pendusta lagi sangat kufur. Jadi bertawassul kepada selain Allah dengan cara memberikan berbagai ibadah kepada selain Allah tadi, ini Allah namakan sebagai kekufuran yang besar, sampai-sampai pelakunya itu dikatakan sangat kufur. Na'udzubillah. Kufran bil kalimatit thayyibati la ilaha illallah, Allah menjadikan itu sebagai suatu kekufuran kepada kalimat thayyibah la ilaha illallah. Walihadza ana aqulul yaum, maka dari itu saya mengatakan pada hari ini, la faidata mutlaqan min taktilil muslimina wa min tajmi'ihim, tidak ada faedah secara mutlak dari pengumpulan kaum muslimin dan penyatuan mereka, summa tarkihim fi dhalalihim, kemudian tetap membiarkan mereka di dalam kesesatan mereka, dikumpul-kumpul tapi dibiarkan tetap memiliki akidah-akidah syirkiyat. Apa gunanya dikumpul-kumpul seperti tadi? Kecuali sekedar untuk mendatangkan faedah bagi pengumpulnya, faedah politik atau faedah perekonomian dan sebagainya, sementara syiriknya tetap dibiarkan syirik. Duna fahmi hadhil kalimatit thayyibah, tanpa memahami kalimat thayyibah ini. Wa hadza la yufiduhum fid dunya qabla al-akhirah, ini tidak bermanfaat bagi mereka di dunia sebelum di akhirat. Di dunia walaupun kaum muslimin berkumpul tetapi dengan kesyirikan, tetap mereka akan mengalami kekalahan, karena Allah Ta'ala menjadikan sebab kekalahan adalah kesyirikan. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi malam yunazzil bihi sultana, kami akan melemparkan ke dalam hati-hati mereka rasa gentar, rasa takut, disebabkan karena kesyirikan yang mereka lakukan terhadap Allah Ta'ala dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan argumentasi di dalamnya. Jadi ini menunjukkan sebab kekalahan adalah karena kesyirikan mereka. Taib. Dan juga ayat-ayat yang lain menunjukkan bahwasanya kunci kemenangan adalah yaitu keimanan yang benar, dan padahal kita tahu keimanan yang tertinggi adalah tauhidul uluhiyah. Allah Ta'ala bersumpah, Allah Ta'ala berjanji kepada para sahabat, walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbara tsumma la yunsurun, dan seandainya orang kafir itu memerangi kalian wahai para sahabat, mereka pasti akan mundur ke belakang lalu mereka tidak tertolong.
Adapun yang bukan sahabat, kita tahu bagaimana kenyataan-kenyataan yang ada sekarang ini. Walaupun muslimin senjatanya banyak dan beraneka ragam, tetap kalah. Sementara para sahabat dulu dengan senjata yang sangat sedikit dan sederhana, dan dengan jumlah yang sangat sedikit, ternyata mereka menang. Orang kafir ketakutan dan lari ke belakang. Kecuali tatkala sahabat melakukan suatu dosa, sehingga Allah Ta'ala menimpakan suatu peringatan dengan kekalahan. Nah, kaum muslimin, jangan tanya bagaimana dosa mereka, jangan tanya bagaimana kesyirikan mereka, maka jangan tanya bagaimana hasil dari peperangan muslimin sekarang ini. Keadaannya seperti yang terlihat. Maka tidak ada kunci kemenangan dan tidak ada kunci kembalinya kejayaan kecuali adalah tauhidullah dan ketaatan. Dan ketaatan yang tertinggi adalah tauhidullah fil ibadah. Tayyib. Dalil-dalil akli dan nakli dan waqi'i telah menunjukkan itu. Tak ada alasan, tak ada gunanya memperbanyak alasan ini dan itu untuk membenarkan sisi kekalahan-kekalahan yang ada dan sebagainya. Kesalahan telah terbukti itu adalah kesalahan, dan kekalahan telah menunjukkan menjadi bukti tentang kebatilan langkah muslimin selama ini karena mereka meninggalkan tauhid. Maka alasan tak ada gunanya. Yang penting adalah taubat yang nasuha dan kembali kepada dakwah Allah dan Rasulnya yang benar. Kemudian Al-Imamul Albani rahimahullah mengatakan, nahnu na'lamu qaulan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yashhadu alla ilaha illallah mukhlishan min qalbihi haramallahu badanahu 'alan nar. Barang siapa mati dalam keadaan dia bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah, dalam keadaan ikhlas dari hatinya, Allah akan mengharamkan badannya terhadap neraka. Bagaimana dikatakan ikhlas? Walaupun dia mengklaim ikhlas dan mendengungkan ikhlas, sementara di hatinya ada selain Allah, di hatinya ada ketergantungan pada selain Allah dan seterusnya, maka ini tidak terbukti sama sekali dia itu ikhlas. Wa fi riwayatin ukhra dakhala al-jannah, dalam riwayat yang lain dia akan masuk ke dalam surga. Disebutkan dalam catatan kaki, ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban, dan yang lainnya, disahihkan oleh Al-Albani di dalam As-Sahihah. Dan ini telah ana takhrij juga di dalam sebuah kitab yang telah diterjemahkan juga tentang masalah, yaitu kalimat thayyibah, kalimatut tauhid yang sampai kepada arasnya Al-Majid. Demikian pula di dalam terjemahan saya dan taklik saya terhadap kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid karya Imam Al-Makrizi Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala telah diterjemahkan juga dan telah disebar. Fayumkinu dhimanu dukhulil jannah liman qalaha mukhlisa, maka memungkinkan dijaminnya masuk surga itu untuk orang yang mengucapkannya secara ikhlas, hatta laukana ba'da li'ai, atau mungkin ba'dal hin, karena ini beliau pakai dialek Jordan, wa adzabin yamassul qail, sampai walaupun adalah setelah suatu selang waktu dan setelah mengalami siksaan yang menyentuh orang yang mengucapkan itu, suatu saat dia akan keluar dari neraka dan masuk surga. Yang penting dia tauhidnya selamat, walaupun ada dosa-dosa. Siapa dari kita yang tak punya dosa? Dari keumuman manusia. Adapun yang maksum. Wal mu'taqadus sahihu wal mu'taqadu al-i'tiqadus sahih li hadhil kalimah. Boleh juga kita jadikan al-i'tiqadus sahih, dan keyakinan yang sahih untuk kalimat ini. Fa innahu qad yu'adzabu bina'an ala martakaba wajtaraha minal ma'asi wal asam. Karena terkadang ahli tauhid itu disiksa disebabkan karena apa yang dia perbuat dan apa yang dia lakukan berupa maksiat-maksiat dan dosa-dosa. Minnya di sini adalah tabiyin li ma al-mausulah. Adapun kalau minnya itu datang setelah ma'an nafiyah, seringnya min di sini adalah taukidun nafi. Tapi di sini minnya di sini datang setelah ma mausulah, ma yang bimana alladzi, maka minnya adalah sebagai tabiyin. Jadi bukan tabaid, sebagian maksiat, sebagian dosa, bukan, tapi min artinya yaitu yang berupa.
Walakin sayakunu masiruhu fin nihayah dukhulal jannah. Akan tetapi jadilah tempat kembalinya dia di akhirnya itu adalah masuk ke dalam surga. Wa alal aksi min dzalik, dan sebaliknya dari yang demikian itu, man qala hadhil kalimata thayyibata bilisanih, barang siapa mengucapkan kalimat thayyibah tadi dengan lidahnya, walamma yadkhulul imanu ila qalbih, dalam keadaan keimanan belum masuk ke dalam hatinya, fadzalika la yufiduhu syai'a fil akhirah, maka yang demikian itu tidak bermanfaat bagi dia, tidak berfaedah bagi dia sedikit pun di akhirat. Bahkan boleh jadi dia dihukumi seperti orang munafik yang mengucapkan nasyhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Mereka mengatakan kami bersaksi bahwasanya Anda benar-benar utusan Allah. Allah berfirman, Allah tahu bahwasanya engkau benar-benar utusannya, namun Allah bersaksi bahwasanya kaum munafikin itu dusta, benar-benar pendusta. Jadi ternyata tidak ada gunanya walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, karena dia tidak ikhlas, karena dia masih tidak rela melepaskan sesembahan-sesembahan yang lain. Na'udzubillah. Tayyib, qad yufiduhu fid dunya an-najata minal qitali wa minal qatl. Terkadang kalimat tadi memberikan faidah bagi dia. Pengucapan tadi memberikan faidah bagi dia di dunia berupa keselamatan dari peperangan dan pembunuhan. Dia dihukumi sebagai muslim, maka dia tidak diperangi dan tidak dihukum mati. Tayyib, dari pemerintah muslim yang melakukan jihad dan sebagainya. Idza kana lil muslimina quwwatun wa sultan, apabila kaum muslimin memiliki kekuatan dan pemerintahan. Wa amma fil akhirah fala yufiduhu syai'a. Adapun di akhirat maka kalimat tadi tidak bermanfaat bagi dia sedikit pun. Karena kalimat tadi runtuh dengan syirik-syirik yang dia lakukan. Tayyib, illa idza kana qailan laha, kecuali apabila dia mengucapkan kalimat tadi wa huwa fahimun ma'naha awwala, dalam keadaan dia memahami maknanya. Pertama, dia memahami maknanya. Wa mu'taqidan li hadzal ma'na tsaniya, yang kedua, dia meyakini makna tadi. Dia memang yakin tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Nah, itu baru betul. Tentunya keyakinan yang dipraktekkan. Jangan dia mengatakan, oh saya yakin sesembahan yang benar hanya Allah, tapi kenyataannya masih sujud pada kubur-kubur, masih menyembelih untuk arwah-arwah gentayangan atau apa. Itu berarti hakikatnya dia tidak meyakini itu. Keyakinannya didustakan oleh perbuatannya. Li'annal fahma wahdahu la yakfi, karena pemahaman semata itu tidak cukup. Orang musyrikin jahiliyah juga paham, Iblis juga paham, Fir'aun juga paham dan bahkan meyakini. Tapi tatkala prakteknya tidak demikian, maka menunjukkan bahwasanya semata-mata pemahaman itu tidak cukup. Illa idza qatarana ma'al fahmi al-imanu bihadzal mafhum, kecuali apabila pemahaman tadi juga disertai dengan, digandengkan dengan keimanan kepada apa yang telah dipahami tadi. Dia memang mengimani itu, mengimani tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Adapun kalau sekedar makna tauhid saja dia tak tahu, atau makna tauhid setelah diberitahu dia tidak meyakini itu, bahkan mengatakan ini ajaran Wahabi. Tapi berarti kalian tak perlulah kalian ketika mengajarkan fikih Syafi'i kalian memakai Safinatun Najah, karena penulisnya juga mengucapkan makna yang benar tentang la ilaha illallah di situ, menuliskan bahkan dalam Safinatun Najah maknanya adalah tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Apakah kalian akan mengatakan oh ini penulis Safinatun Najah yaitu Al-Allamah Asy-Syafi'i Al-Hadrami ini adalah yaitu Wahabi? Malu sendiri kalian kalau seperti itu. Tayyib. Demikian pula kitab yang lain, kitabnya siapa itu? Syafi'iyah juga, yaitu Zakaria Al-Ansari yang dijuluki sebagai Syekhul Islam Al-Misri. Beliau Syafi'i, beliau murid dari Ibnu Hajar, dan beliau menafsirkan la ilaha illallah dengan tafsir yang benar, tiada sesembahan yang benar kecuali Allah, dengan bahasa yang agak panjang tapi intinya itu. Apakah kalian mengatakan bahwasanya yang ini adalah Wahabi juga? Wahabi itu tahun berapa dan Al-Ansari itu tahun berapa? Justru kalian akan malu, terbongkar penipuan kalian kepada umat. Sejarah saja tidak betul.
memahami sejarah saja tidak betul. Tayyib. Wa hadhihi nuqtah adhunnu anna aktsaran nasi anha ghafilun. Titik ini saja, poin ini saja saya menyangka mayoritas manusia lalai darinya. Wahia la yalzamu minal fahmi al iman. Bahwasanya keimanan itu tidak selalu menyertai pemahaman. Iya, orang Yahudi paham kebenaran, tetapi mereka tidak beriman. Balla budda ayyaqtarina kullun minal amroin ma'al akhar. Bahkan wajib masing-masing itu bergandengan dengan yang lainnya, pemahaman dan keimanan. Taib. Makanya pemahaman semata tidak cukup kecuali disertai dengan yaitu maksud yang benar dan pengamalannya. Hatta yakuna mu'mina, sehingga orangnya menjadi orang mukmin. Dzalika li anna katsiran min ahlil kitab minal yahudi wan nasara kanu ya'rifun anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasulun shadiq. Yang demikian itu karena kebanyakan dari orang-orang ahli kitab dari Yahudi dan Nasara, mereka dulu mengetahui bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan yang benar. Sebagaimana ma'ruf di dalam pembahasan tentang utusan Najran yang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian mendebat beliau sampai turunnya ayat mubahalah. Mereka sendiri tahu Rasulullah itu benar. Makanya tatkala ditantang mubahalah mereka tak berani. Mereka sendiri masih ragu-ragu tentang benarnya ketuhanan Isa dan seterusnya. Fima yadda'ihi minar risalati wan nubuwah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan yang jujur di dalam dakwaan beliau, bahwasanya beliau adalah rasul dan nabi. Walakin ma'ahadil ma'rifah allati syahida lahum biha rabbuna azza wajal. Akan tetapi bersamaan dengan pengetahuan ini, yang mana Rabb kita Azza wa Jalla telah bersaksi untuk mereka. Hina qal, tatkala Allah berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Jelas secara umum manusia kenal anak mereka sendiri, namanya, kelahirannya, karakternya, ciri-cirinya, dan seterusnya. Ternyata ahli kitab mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri. Wa ma'adzalik hadhil ma'rifatu ma aghnat anhum minallahi syai'a. Bersamaan dengan itu, pengetahuan mereka tadi, pengenalan mereka tadi tidak bermanfaat bagi mereka di sisi Allah sedikit pun. Limadza? Li'annahum lam yusaddiquhu fima yadda'ihi minan nubuwwati war risalah. Karena mereka tidak membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwaan beliau sebagai nabi dan rasul. Walidzalika fa innal imana tasdiquhul ma'rifah wala takfi wahdaha. Maka dari itu, memang sesungguhnya keimanan itu wajib didahului oleh pengetahuan. Akan tetapi pengetahuan itu sendiri tidak cukup. Iblis, Fir'aun dan sebagainya mereka tahu, tapi mereka tidak beriman, maka mereka tetap kafir. Balla budda ayyaqtarina ma'al ma'rifati al-iman wal iz'an. Bahkan wajib bersamaan dengan makrifah tadi, pengetahuan tadi adalah keimanan dan kepatuhan. Li'annal maula azza wa jalla yaqulu fi muhkamit tanzil. Karena Allah azza wa jalla berfirman di dalam wahyunya yang diturunkan yang jelas. Tanzil maksudnya di sini adalah al-munazzal. Tayyib, muhkam di sini dia adalah naatnya. Sebenarnya adalah fil munazzalil muhkam. Tayyib, sebagian naat. Kemudian muhkamnya didahulukan mimbabi idhofati an-na'at ilal man'ud. Tayyib. Kemudian man'udnya yaitu al-munazzal mimbabil mubalaghah, maka dia dirubah menjadi pola masdar mimbabil mubalaghah. Tayyib. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Tayyib. Pertama kali adalah pengetahuan, kemudian amalan, dan mohonlah pengampunan untuk dosamu. Mohon pengampunan pada siapa? Pada Allah yang diyakini dia itu tiada sesembahan yang benar kecuali dia. Jadi ilmu dulu baru pengamalan. Wa ala hadza fa idza qala al muslimu la ilaha illallah bilisanih. Maka dari itu, apabila si muslim mengatakan la ilaha illallah dengan lidahnya, fa alaihi ayyadumma ila dzalika ma'rifata hadhil kalimah, maka dia wajib untuk menggabungkan kepada kalimat tadi pengetahuan tentang kalimat tersebut.
mengucapkan dan mengetahui biijaz dengan ringkas bahwasanya maknanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Summa bit tafsil, kemudian dengan perincian, berarti hanya berdoa pada selain Allah, tak boleh pada yang lain, yaitu menyembelih hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain, sujud hanya untuk Allah, bukan pada yang lain, bersumpah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain, dan seterusnya. Fa idza arafa wa saddaqa wa aman, kemudian apabila dia telah mengetahui dan membenarkan serta beriman, fa huwallazi yasduqu alaihi tilkal ahadits, maka dia inilah yang layak untuk mendapatkan hadis-hadis tadi, allati dzukirat ba'daha dzakartu ba'daha anifa, yang telah saya sebutkan sebagiannya baru saja. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sebagiannya juga termasuk di dalamnya adalah hadis, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, musyiran ila syai'in minat tafsil, yang menunjukkan kepada suatu perincian, alladzi dzakartuhu anifa, yang saya sebutkan tadi baru saja. Man qala la ilaha illallah nafa'athu yauman min dahrih, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah akan bermanfaat bagi dia kalimat tadi pada suatu hari dari masanya itu. Disebutkan dalam catatan kaki hadisun sahih, sahahahu al-Albaniyu fi silsilatis sahihah wa azahu li Abi Sa'id al-A'rabi fi Mu'jamih wa Abi Nuaim fil Hilyah wa Tabrani fil Awsat wa huwa min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tayyib. Kesimpulannya hadisnya memang boleh disahihkan. Ai kanat hadhil kalimatu thayyibatu ba'da ma'rifati ma'naha munjiyatan lahu minal khuludi finnar, bahwasanya kalimat thayyibah ini setelah dia mengenal maknanya akan menyelamatkan dia dari kekekalan di dalam neraka. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.